Apa itu diabetes? Diabetes mellitus atau DM adalah keadaan kadar gula darah tinggi yang tidak normal akibat kerusakan atau produksi pengeluaran sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Di masyarakat, penyakit diabetes juga disebut sebagai penyakit gula atau penyakit kencing manis. Apa itu insulin? Insulin itu sendiri normalnya merupakan zat yang diproduksi oleh tubuh sendiri, khususnya oleh organ pankreas. Insulin dibutuhkan tubuh untuk membantu mengantarkan gula yang ada di dalam darah untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh yang kemudian digunakan sebagai energi. Dalam dunia medis, tidak dikenal istilah diabetes atau gula kering dan gula basah. Namun, istilah tersebut cukup familiar di masyarakat awam yang mungkin merujuk pada luka yang dialami penderita dan atau kondisi tubuh penderita yang tampak kurus. Diabetes atau gula kering sering diidentikan bila seorang penderita diabetes mengalami luka yang kemudian mengering dan sembuh. Diabetes atau gula basah sering diidentikan bila seorang penderita diabetes mengalami luka yang sulit sembuh dan tampak adanya borok atau gangren. Pada prinsipnya, kondisi luka akan mengering dan sembuh, atau akan sulit sembuh dan menjadi borok. Sebenarnya, hal ini dipengaruhi oleh faktor terkontrolnya gula darah atau tidak. Bila kadar gula darah terkontrol, maka luka akan cepat mengering dan sembuh. Sebaliknya, bila kadar gula darah tidak terkontrol, maka luka akan sulit sembuh. Dalam dunia medis, diabetes dapat diklasifikasikan dalam 4 tipe, yaitu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus gestasional, dan diabetes mellitus tipe lainnya. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan tipe diabetes mellitus yang terjadi akibat kerusakan sel beta pada pankreas yang pada umumnya menyebabkan tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup atau defisiensi insulin absolut. Penyebab diabetes mellitus tipe 1 berhubungan dengan gangguan imunitas diri atau autoimun dan faktor keturunan atau idiopatik. Diabetes mellitus gestasional merupakan tipe diabetes mellitus khusus yang terjadi pada masa kehamilan. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan tipe diabetes mellitus di mana tubuh menjadi resisten terhadap insulin dan atau tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup. Diabetes tipe 2 tidak disebabkan oleh satu faktor. Faktor resiko diabetes dibedakan menjadi faktor genetik dan faktor lingkungan. Jika Anda memiliki riwayat keluarga diabetes, Anda mungkin beresiko lebih tinggi. Faktor lingkungan terdiri dari masalah gaya hidup, seperti penggunaan alkohol yang berbahaya, merokok, kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat, dan kelebihan berat badan atau obesitas. Kombinasi faktor gaya hidup genetik dan tidak sehat, semuanya berkontribusi bagi Anda untuk menderita diabetes. Diabetes biasanya didiagnosis tanpa gejala apapun. Terdapat 3 gejala utama diabetes, yaitu sering buang air kecil, sering haus dan minum,
serta nafsu makan yang meningkat. Gejala umum berupa penurunan berat badan, kelelahan, rasa mengantuk setelah makan. Gejala lain berupa penglihatan kabur, rasa gatal di daerah kelamin, radang lidah, kesemutan di tangan dan kaki, dan infeksi kulit. Namun perlu diingat, tidak semua penderita diabetes mengalami gejala yang sama. Kebanyakan orang justru terdiagnosa melalui pemeriksaan kesehatan dan tidak memiliki gejala diabetes. Diabetes didiagnosis oleh dokter melalui tes darah. Diabetes dapat didiagnosis ketika kadar gula darah puasa lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter. Puasa yang dimaksud adalah kondisi tidak ada asupan kalori minimal 8 jam atau pemeriksaan kadar gula darah lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter 2 jam setelah tes toleransi gula darah oral atau TTGO dengan beban glukosa 75 gram atau pemeriksaan kadar gula darah sewaktu lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter dengan keluhan klasik atau pemeriksaan HbA1c lebih dari sama dengan 6,5% dengan menggunakan metode yang terstandarisasi oleh National Glycohemoglobin Standardization Program atau NGSP. Jika ternyata kadar gula darah Anda tinggi, segera kunjungi dokter untuk mendapatkan perawatan. Sekalipun Anda tidak menunjukkan gejala apapun, kerusakan pada organ mungkin sedang berlangsung, yang pada akhirnya dapat meningkatkan resiko kematian. Komplikasi diabetes diantaranya gangguan otak atau stroke, gangguan jantung, infark miokard, angina, gangguan pembuluh darah, aterosklerosis, dislipidemia, gangguan ginjal, penyakit ginjal kronis, gagal ginjal, dan membutuhkan dialisis. Pada mata, retinopati, kebutaan, gangguan saraf, neuropati atau hilangnya sensasi nyeri, sensasi kesemutan, gangguan kaki, kemungkinan kerusakan saraf meningkat, resiko terjadinya ulkus kaki, infeksi, dan akhirnya amputasi anggota tubuh, gangguan fungsi seksual, disfungsi ereksi. Tujuan pengobatan diabetes adalah kadar gula darah puasa sekitar 110 mg per desiliter dan kadar gula darah postprandial kurang dari 160 mg per desiliter. HbA1c yang menunjukkan konsentrasi glukosa rata-rata dalam 2-3 bulan terakhir harus lebih rendah dari 6,5%. Namun, nilai target ini dapat bervariasi, bergantung pada usia pasien, jenis pengobatan, dan kondisi umum Anda. Diabetes biasanya disebut sebagai penyakit gaya hidup. Diabetes juga tergolong penyakit kronis atau penyakit menahun. Namun, tidak perlu khawatir. Meski sulit atau tidak dapat disembuhkan, diabetes dapat dikontrol lewat gaya hidup sehat dan kepatuhan Anda dalam menjalankan program pengobatan. Anda tidak dapat mengubah gen atau faktor keturunan Anda.
namun Anda dapat mengontrol kadar gula darah dan mencegah terjadinya komplikasi dengan mengubah gaya hidup, termasuk makan makanan sehat, berolahraga teratur, berhenti merokok, menghentikan penggunaan alkohol yang berbahaya. Gaya hidup sehat perlu dikombinasikan dengan perawatan medis berupa pengobatan dan pemeriksaan kesehatan rutin. Ada banyak jenis pengobatan diabetes yang kesemuanya berbeda dalam efek dan sifatnya. Oleh karena itu, ajukan pertanyaan tentang pengobatan Anda ke dokter. Pasien yang teridentifikasi membutuhkan terapi insulin untuk jangka panjang biasanya perlu dirujuk ke bagian rawat jalan rumah sakit untuk inisiasi insulin, tetapi kemudian bisa ditindaklanjuti di puskesmas. Teraturlah minum obat sesuai yang diresepkan. Lakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan gula darah dan pemeriksaan laboratorium lainnya secara reguler. Ingatlah bahwa ada resiko hipoglikemia jika Anda menunda waktu makan atau makan lebih sedikit dari biasanya. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk makan secara teratur, menjaga aktivitas fisik secara teratur, dan minum obat sesuai resep. Jika Anda mengunjungi dokter lain, selalu beritahu mereka bahwa Anda sedang minum obat diabetes. Diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi yang tidak normal akibat kerusakan produksi atau pengeluaran sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Diabetes tidak dapat disembuhkan, namun bisa dikontrol lewat perubahan gaya hidup sehat dan keteraturan berobat.